teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Khairunisa dengan NPM A1M0218 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kita akan membahas bab 3 dari isi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada bab 3 ini berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan. Disimak dengan baik ya teman-teman videonya, karena di akhir ada soal evaluasi untuk kita kerjakan bersama. Yuk pelajari bersama. Untuk yang pertama yaitu apa hubungan antara manusia dengan pendidikan? Urusan utama, pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan disarankan kepada manusia sebagai urusan utama pendidikan. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Apa itu hakikat manusia? Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda. Pandangan tentang hakikat manusia. Pembahasan tentang hakikat manusia meliputi hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, sifat-sifat hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan pengembangan hakikat manusia. Hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, yaitu yang pertama ada pandangan aliran serba zat, yang kedua ada pandangan aliran serba ruh, yang ketiga ada menurut aliran dualisme, dan yang keempat adalah menurut aliran eksistensialisme. Baiklah, untuk pengertiannya, yang pertama pandangan aliran serba zat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Nah, yang kedua yaitu pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifesti daripada ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini, ruh itu ialah hakikat sedangkan badan adalah penjelmaan dari atau bayangan. Yang ketiga yaitu menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari ruh dan ruh tidak berasal dari badan. Nah, yang keempat adalah menurut aliran eksistensialisme yang merupakan salah satu aliran filsafat modern, berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Selanjutnya yaitu sifat dan hakikat manusia. Nah, sifat dan hakikat manusia yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri sendiri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga kata hati, yang keempat moral, yang kelima kemampuan bertanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kewajiban dan hak, yang kedelapan kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang hakikat manusia. Nah, yang pertama yaitu al-insan. Manusia disebut al-insan karena sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Yang kedua yaitu an-nas. Sedangkan kata anas terambil dari kata an-naus yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata unnas yang berarti nampak. Digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Nah, yang ketiga yaitu al-bashar. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Nah, yang keempat yaitu Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihi salam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Misalnya dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana ia akan kembali. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang keempat dimensi keberagamaan. Yang pertama kita akan bahas dimensi keindividualan. Nah, kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan kualitas individu manusia. Makin manusia sadar akan dirinya sendiri, sesungguhnya manusia makin sadar akan kesemestaan, karena posisi manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta. Selanjutnya yaitu dimensi kesosialan.
Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang siapa dirinya dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah merupakan asas sosialitas. Next yaitu dimensi kesusilaan. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagamaan. Nah, dimensi keberagamaan ini, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Apa itu hakikat pendidikan? Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan para ahli beraneka ragam karena orientasi, konsep dasar digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang mendasarinya juga berbeda. Bagaimana hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan? Nah, manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan pandangan behavioristik. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Nah, pandangan yang kedua yaitu behavioristik didasari pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengerjakan soal evaluasi di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!